Teman Jakarta, menulis sama saja seperti berbicara karena kita memerlukan kecakapan yang perlu diasah hari demi hari. Mungkin banyak orang-orang yang merasa belum pandai berbicara, Anda bisa melatihnya dengan tulis-menulis. Karena dari tulis-menulis bisa memberikan sebuah profesi yang luar biasa. Banyak sekali contoh, tidak perlu disebut satu persatu. Salah satu teman-teman kita ini dari sebuah komunitas yang bernama kemudian.com, terbentuk di Surabaya pada tahun 2006. Kemudian saat ini, betul ya? Sorry, terbentuknya sih sebenarnya bukan di Jakarta? Kebentuknya di Amerika? Di mana? Pennsylvania. Pilih. Boleh pilih di negara apa? Di mana? Jadi Mbak Tifa dulu itu sama Mas Rizky ada di Bandung. Oke. Sekarang dia hijrah ke Oke, jadi dari Bandung, Tea. Dari Bandung, Tea. Oke, dari Iya, Bandung, iya. kemudian mereka sekarang sang owner ada di Surabaya. Apakah mereka melarikan uang perusahaan pindah dari Bandung ke Surabaya? Tidak ada hubungan. Enggak deh. Ceritakan kembali. Dia nggak nonton. Kemudian tolong ceritakan Winry dan juga Ima tentang apa aja sih aktivitas di komunitas kemudian ini. Kan ini tentang tulis menulis ya. Iya, kalau di kemudian itu karena awalnya online, jadi banyaknya aktivitasnya online. Intinya sih kita punya tagline ya komunitas kami. Jadi pertama itu kita membaca, kemudian menulis dan mengapresiasi. Gitu. Nah, kenapa sih membaca dulu? Karena tadi kan udah disebut-sebut masalah poin. Iya, konten Kita kalau mau selain poin, jadi poinnya ada dua arti, ponten sama poin apa ya untuk masukin koin gitu kayak kita main game. Kayak nabung. Sebelum kita posting cerita kita harus ngumpulin koin Deposit dulu. dulu. Kita harus ngumpulin poin komentar ke tulisan tabung dulu. teman-teman yang lain. Jadi memang kita dipaksa berapresiasi di awal, lalu lama-lama sih ketagihan mengomentari. Jadi memang di situ aktivitas utamanya gitu, ada yang menulis, kemudian ada yang datang, ada yang baca dan mengapresiasi. Ya. Lalu ada memang acara-acara lain yang online seperti kita pernah bikin kayak resensi karya, kita panggil penulis profesional yang terkenal. Karena kan memang kemudian ini banyaknya pemula. Jadi kita memang semua pemula rata-rata? Enggak semua sih ya. Semuanya. Ada yang memang pemula, kemudian dia gelar karya, dikritisi, kemudian dia bikin buku. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang sudah punya buku, datang ke kemudian, terus bagi-bagi sharing. Boleh tahu siapa saja yang sudah terlibat, at least mungkin ada nama-nama yang sudah buku, ya? membuat sebuah buku. Ini bisa di zoom nggak nih? Jadi mungkin yang Ada banyak, pertama, yang pertama mungkin ini. Jadi ini Wina Effendi. Jadi ini bukunya Kenangan Abu-Abu ini. Pertama dia memang dari chapter 1 sampai chapter, kalau nggak salah dia chapternya itu ada 20 sekian. Itu diposting di kemudian.com selama beberapa bulan. Kemudian baru dibikin. Kemudian dikritisi kan. Pokoknya kita ngobrol hari ini semua kata sambungnya kemudian. Kemudian ada telepon. Kemudian harus kita angkat. Lagi. Halo, Dengan siapa di mana? saya Faris di Pondok Labu. Silakan. Ini apa saya mau tanya dengan kemudian.com. Iya. Ini bagaimana satu cerita itu kan diteruskan dengan orang lain gitu. Iya. Nah, bagaimana nanti kepada dampak bisnisnya? Gitu. Apakah ini kalau satu buku sudah jadi dan ingin Publikasikan. Nah, Bagaimana soal copyright maksudnya? Honor atau segala macam seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gua pikir dia mau nanya soal bagaimana tentang ending cerita. Ternyata soal bisnis. Tapi ada nggak yang seperti itu? Di posting di kemudian.com, satu orang menulis sebuah cerita, disambung lagi oleh orang lain, disambung lagi sampai akhirnya jadi cerita yang lengkap, kemudian dibukukan. Dan bagaimana soal pembagian hak dan juga royalti dan segala macam? Kalau dibukukan belum ada. Belum ada. Oke. Jadi memang yang sudah dibukukan itu ada beberapa orang, jadi masih cerita pribadi. Jadi dia posting aja dulu semuanya, punya dia sendiri. Ada sih memang yang bersambung beberapa ya sampai akhir. Itu ada, tapi memang belum pernah dipublikasikan secara cetak gitu. Memang ada macam-macam cara mereka, karena kan kita menyambung cerita orang. Kadang-kadang kita nggak bisa nentuin arah alur ya. Semau kita kadang-kadang orang tadinya ada kasus sebuah cerita yang tadinya tuh
horor berubah menjadi Jadi komedi. Komedi. Bisa. Komedi Itu bisa horor. sekali gitu. Jadi kejadian karena Bisa. kemudiannya itu. Iya, jadi memang ada tech risknya juga, tapi memang itu asiknya di situ eksperimental. Ada juga Iya. yang memang udah janjian, mereka Banyak bumbu berarti ya. Banget. tergantung penulisnya nih. Iya, iya, iya. Tergantung. Ada juga memang yang orang udah janjian nih, misal aku sama Ima, emang kita nulis yuk berdua. Iya. Kita tentuin berapa chapter 6, terus alurnya apa, cuma kita nulisnya bergantian. Itu ada juga. Oh, Ada yang bisa juga. Itu ajang inilah, ajang kolaborasi kita nyebutnya. Lucu. Cuma belum pernah dibukuin. Oke. Belum pernah. Cuma Belum memang pernah dibukukan. hak ciptanya sih selama ini milik penulisnya masing-masing. Ah. Tapi kalau memang nerbitin buku bersama-sama, kayak buku yang ini kan puisi tapi mereka bersama-sama. Ini ya punya mereka masing-masing dibagi. Sendiri. Oh, iya. Sendiri. Kalau ada Dibagi- orang dibagi-bagi per writernya ya. Ini Iya. buku puisi kalau yang ini. Oke. Dan ini karena bikinnya oyok-oyok rame-rame ceritanya, jadi balik Royaltinya lagi dibagi. royaltinya dibagi, hak ciptanya juga dibagi. Benar. Iya. Oke, tapi kalau misalnya saya punya cerita dan saya pengen posting, cuman udah full, udah lengkap, nggak masalah juga dong. Nggak Nggak harus masalah. yang ada di kemudian.com ini nggak harus semuanya dilanjutkan oleh orang kan. Memang kalau mau posting sebuah yang sudah selesai, boleh-boleh aja. Boleh. Itu banyak banget yang kayak Ini ada salah satu contoh teman Jakarta bahwa kreativitas itu tidak akan menghambat apapun yang sudah ada dalam benak Anda. Jadi semuanya bisa Anda eksplorasi dengan media-media seperti teman-teman yang saat ini sedang melakukannya melalui kemudian.com. Ya. Apapun, dari hal yang sangat simpel, bayangin aja sebuah puisi biasa aja gitu atau mungkin punya makna tertentu, kami belum tahu, tapi ini bisa dibuat sebuah buku melalui media website di kemudian.com. Mungkin teman Jakarta juga bisa ini ya bisa melakukannya praktekin gitu ya. Bisa coba. Karena Bisa memang kemudian itu betul-betul wadah untuk pemula sekali. Iya. Dari yang tidak Bagus bisa banget nulis, loh ini. bagus banget untuk yang pemula. Jadi kadang-kadang kan kita punya karya nih, kita nulis Iya. tapi kita nggak berani publikasi, Betul. kita malu. Kenapa? Gitu. Ya udah. Ini udah pernah diposting. Iya. Nah, itu punya karya. Hah? Dan itu udah sebelum Itu dari sebelum ini posting. ya. Apa sih? Nanti dulu. Oh, ya udah. Ini udah diposting, udah pernah diposting di kemudian.com. Iya benar. Udah. Nih ya. Ya. Lo denger nih. Benar. Oranye atau orange. Apa sih oranye kali ya? Orange. Lebih ke jeruk ya. Orange. Oh, orange. Bawahnya tagline-nya. Pengarangnya Windri. Bagian tersulit. Tunggu sebentar. Kalau Sting bilang, if you love somebody, set them free. Kalau Windri Ramadina bilang, bagian tersulit saat mencintaimu adalah melihatmu mencintai orang lain. Mati lu. Kenapa nih? Sian amat. Ya ampun. Itu kenapa? Ada apa, Mbak? Orang Nah. curhat ya. Iya. Iya, iya, Tapi ini iya. kenapa tagline ini bisa muncul? Sebenarnya- Dari mana pemikiranmu? Buah pikiranmu itu dari mana? Karena memang dari ceritanya, memang ada memang tentang melupakan masa lalu, sementara ada cinta baru gitu kan. Oke. Nah, jadi dia sih tentang itu dan bagaimana kita mencoba melepaskan cinta yang masa lalu itu, sementara ya udah waktunya untuk beralih ke yang baru. Berarti konteks ini adalah konteks yang sudah lampau Konteks lampau atau konteks yang saat sekarang. ini? Jadi Sekarang. masa Dibahas. lalunya kembali gitu ya. Oh, Cinta. Mencintai orang lain, yang melihatmu mencintai orang Ini ada kasus ya pasti. bisa. Aku tak bisa, aduh orange. Jadi gak enak kalau ada orangnya. Udah jangan kemana-mana. Kemudian kita balik lagi hanya di Pagi Jakarta.